Hi all, my name is Noval, 18 years old and I'm from Jakarta Selatan. Have you guys heard about the name is Noval Juanto? Well, the meaning is Noval is Darmawan and Juanto is my parents' name. So that's my name meaning, and I was born in Jakarta on December 12, 2006. I am the first child of my family, of my one siblings, my brother. If you guys want to know my brother's name, well, his name is Albi Zikri Juanto. It's like the same name at the end of our name, cause of course that's my parents' name. So my parents would like to give us the name of Juanto at the end of our names. He's 7 years old, younger than me, so his age is 11 or 12 years old right now. Jadi, inilah perjalanan yang saya mulai. Sebelum saya memasuki sekolah dasar, saya bersekolah di Taman Kanak-kanak Monterey 1. Di sini, saya mendapatkan banyak hal yang saya pelajari, terutama perkembangan masa dini, yaitu saya bisa menggambar, menari, berjualan, dan banyak banget hal lainnya yang saya pelajari dari Taman Kanak-kanak ini. Namun, di antara semua hal tersebut, hal yang paling saya ingat adalah ketika ayah saya mengajari saya cara mengekspresikan perasaan ke dalam gambar. Di waktu sana, saya dibimbing tentang bagaimana cara menggambar yang baik. Dulu, gambar waktu pertama kali saya juga jelek, nggak sebaik kayak yang sekarang kok. Lagian, semua orang tentunya mengalami fase ini. Hanya saja yang dapat merubahnya ialah kesenangan dan kenyamanan hati diri sendiri. Pada saat itu, menurut dan bagi saya, menggambar ialah hal yang sangat seru dilakukan untuk mengisi waktu luang. Betapa indahnya, mengingat dunia dan zaman sekarang yang apapun itu sudah disuapi oleh gadget, alangkah bersyukurnya. Masa TK adalah tentang belajar melalui permainan. Jam-jam dihabiskan untuk merangkai balok dari kayu atau tarian senam yang dilakukan setiap hari. Dari semua waktu yang saya jalani di Taman Kanak-kanak, momen yang paling berkenan adalah ketika kami berlibur ke suatu tempat yang mungkin saya ingat bernama Pondok Gedong Hijau, di mana ketika saya menaiki kura-kura besar yang saya harap sampai saat ini saya remaja, kura-kura tersebut masih hidup dan dirawat dengan baik. Kura-kura yang kelihatannya sudah begitu sangat tua, namun masih tetap kuat menopang anak-anak seusia kami di atas tempurungnya, membuat kembali ke masa kecil dan menaiki kembali kura-kura tersebut. Saya ingat, saya hampir ketakutan ketika kura-kura tersebut hendak berjalan beberapa langkah. Kemudian tidak hanya menaiki kura-kura, di sini saya juga pernah memegang toket. Mungkin pertama kalinya saya memegang hewan ini. Pada awalnya saya cukup takut, cuma saya seperti mati rasa, saya disuruh memegang dan akhirnya saya berani memegang. Nah, itulah perjalanan Taman Kanak-kanak saya. Begitu sangat banyak pengalaman seru yang saya dapatkan. Berlanjut ke masa sekolah dasar. Di sini saya bersekolah di SDN 03 Pondok Pinang, Jakarta, yang sekarang namanya berubah menjadi SDN Pondok Pinang 01 Jakarta. Nah, pada fase ini saya mulai mengenal apa itu materi, seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, dan lain sebagainya. Dimulai dengan kelas 1. Kalian masih ingat nggak materi apa aja yang kalian pelajari di kelas 1? Kalau yang saya ingat, mungkin perkalian, pembagian, dan hal sepertinya. Singkatnya, perjalanan kelas 1 sampai kelas 4 dijalankan dengan normal, dan kelas 5 sampai kelas 6 dijalankan dengan sangat serius. Mengapa? Karena pada saat itu, semua ingin mengejar untuk meraih sekolah menengah pertama yang baik. Semua bersaing demi mencapai skor yang bagus, yang dimana semua akan dijalankan pada ujian nasional. Hal inilah yang akan menentukan apakah nilai kalian mencapai batas atau tidak untuk meraih sekolah menengah pertama yang baik. Dan disinilah pencapaian terbesar di sekolah dasar menurut saya. Setelah ujian nasional yang kami lakukan, akhirnya saya mendapatkan NEM 27,0. Dan setelah ini saya bisa memilih SMP negeri mana saja yang saya mau masuki.
Kemudian berlanjut lagi ke sekolah menengah pertama, di mana saya bersekolah di SMP Negeri 161 Jakarta, tepatnya di samping SMAN 47, Jalan Delman. Di sekolah menengah pertama ini, kegiatan begitu lebih banyak daripada sekolah dasar. Saya juga bergabung ke dalam salah satu ekstrakurikuler di sekolah ini, yaitu komik. Di sini saya belajar menggambar dan mengasah kemampuan menggambar saya yang saya tajamkan semasa saya dari kecil. Walaupun kegiatan di sekolah ini banyak, seperti event-event pada hari biasanya atau hari-hari tertentu, setelahnya, setahun kemudian, terjadi COVID-19, wabah virus yang menggemparkan seluruh dunia. Dimulailah kegiatan online dari sini. Kita semua tidak bisa keluar rumah ataupun kemanapun. Dari rumahlah kita berkegiatan. Nah, di sini saya cukup mengalami masa yang kelam karena semua prestasi saya atau pencapaian yang saya telah lakukan hangus dilahap oleh wabah tersebut. Beberapa tahun selanjutnya kegiatan sudah mulai dilakukan di luar rumah karena COVID-19 sudah mulai mereda. Sayangnya karena wabah tersebut, di masa ini saya tidak begitu banyak mendapatkan pengalaman langsung. Namun hikmah dari semua yang telah terjadi pasti bermanfaat untuk kita. Berlanjut ke masa SMA atau sekolah menengah atas yang dimana saya akhirnya memasuki SMA swasta karena prestasi dan pencapaian saya yang telah saya usahakan turun. Akhirnya saya bersekolah di SMA swasta, yaitu SMA Kartika Jakarta. Banyak sekali perubahan yang saya bangkitkan di sini karena pengalaman kelam sebelumnya. Di sini saya berorganisasi, join ekstrakurikuler, English Club dan PMR, dan meningkatkan prestasi akademik yang akhirnya saya memasuki siswa eligible, di mana pada saat kelas 12 mau berlomba untuk memasuki kampus terbaik seluruh Indonesia. Namun sayangnya pada kesempatan siswa eligible ini saya tidak memanfaatkannya dengan baik karena nilai saya tidak begitu besar dan kalah dalam persaingan. Akhirnya saya mengikuti UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Dan akhirnya di sini saya lolos mendapatkan jurusan yang saya inginkan. Dan dimulailah perjalanan kuliah saya mulai sekarang.